Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Kris Setiati, calon guru penggerak Angkatan 7 SDIT Ibnu Sina Jawas, Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Slamet Murid MPD dan pengajar praktik Ibu Nova Eko Sudaryanti. Dalam pembelajaran modul 1.1, saya merasa senang dan bangga karena berkesempatan untuk bisa belajar hal-hal baru dan bertemu dengan orang-orang hebat. Saya menjadi mengenal arti dan makna dari pendidikan yang sesungguhnya, yaitu pendidikan yang menghamba kepada murid. Adapun latar belakang penyusunan aksi nyata modul 1.1 adalah kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Ada beberapa hal yang harus saya perbaiki setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama, dalam proses pembelajaran sebagai penuntun yang bijak, saya harus memberikan kebebasan kepada murid dalam menemukan kemerdekaan belajarnya. Kemudian yang kedua, perkembangan zaman menuntut saya sebagai pendidik untuk membekali anak dengan keterampilan abad 21 sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, setiap siswa itu unik, maka sebagai pendidik saya harus bisa menggali dan mengembangkan mereka sesuai bakat dan potensinya. Yang keempat, sifat dasar anak adalah bermain, maka saya sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi murid untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan menyenangkan. Deskripsi aksi nyata modul 1.1 yang akan saya lakukan adalah: pertama, sifat dasar murid sekolah dasar adalah bermain, maka penerapan pembelajaran haruslah bisa memenuhi kebutuhan mereka sehingga materi yang dipelajari mudah untuk diterima. Salah satunya adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan game edukatif dan ice breaking. Yang kedua, pembelajaran yang diterapkan haruslah berpusat pada murid. Guru hanyalah sebagai pamong atau fasilitator, menuntun setiap laku murid dalam proses pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang bisa menginisiasi kolaborasi siswa seperti PBL dan inquiry. Deskripsi aksi nyata yang ketiga adalah pada pelajaran matematika kelas 6, murid masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Mereka menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Dalam kasus ini, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menghidupkan kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik serta dapat memberikan gambaran konkret dari materi yang dipelajari. Keempat, menerapkan pembelajaran yang kolaboratif yang bisa membangkitkan nilai gotong royong murid. Yang kelima, menerapkan pembelajaran blended learning serta mengkolaborasikan dengan teknologi abad 21. Tujuan aksi nyata modul 1.1 antara lain: 1. Memperkuat adab budi pekerti murid dengan menerapkan kegiatan 5S: salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan yang keempat, menguatkan nilai gotong royong dengan pembelajaran yang kolaboratif. Tujuan yang kelima, melatih keterampilan abad 21 dengan pembelajaran digital. Pelaksanaan aksi nyata. Pembiasaan 5S: senyum, sapa, salim, sopan, dan santun. Pembiasaan 5S merupakan salah satu program penguatan karakter dan adab murid yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Murid diajarkan untuk tahu bagaimana bersikap kepada gurunya.
dalam kurikulum sekolah Islam terpadu juga mengedepankan adab dan akhlak sebelum ilmu. Sebab orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pelaksanaan aksi nyata modul 1.1 yang selanjutnya adalah penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Kodrat anak adalah bermain, maka pembelajaran dirancang untuk bisa memfasilitasi mereka untuk bermain sekaligus belajar. Dalam penerapannya, guru bisa menyisipkan game-game edukatif ataupun ice breaking di sela-sela pembelajaran yang juga berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dipelajari, sehingga murid tidak cepat bosan dan bisa menikmati pembelajaran hingga pembelajaran usai. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan fokus anak, sehingga materi yang dipelajari akan lebih mudah dipahami oleh anak. 3. Pembelajaran yang menyenangkan juga bisa guru lakukan dengan penanaman konsep pada garis dan sudut dengan menggunakan lagu-lagu, membuat anak menjadi merasa senang dan mudah memahami materi. Di sini, anak tidak hanya dihadapkan pada materi-materi yang disampaikan oleh guru, namun anak diajak untuk bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang sudah diubah sesuai materi yang sedang dipelajari, sehingga anak sangat antusias dan merasa senang, sehingga materi akan mudah diingat dan dipahami. Penerapan aksi nyata modul 1.1 yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini guru harus tahu kebutuhan murid. Guru juga harus memahami karakter setiap murid, sehingga pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Dalam merancang sebuah pembelajaran, guru harus memperhatikan bagaimana materi mudah dipahami oleh murid. Bagaimana guru bisa mengkonkretkan materi-materi yang bersifat abstrak, sehingga murid mudah memahami materi dan tidak cepat bosan dengan pembelajaran yang sedang dilalui. Kaitannya dengan kodrat zaman, maka dalam penerapan aksi nyata modul 1.1 maka dirancanglah sebuah penugasan berbasis keterampilan abad 21 yang berbentuk pembuatan video pemaparan, volume, dan luas permukaan ruangan rumah siswa. Dalam penugasan ini, maka siswa diajak untuk lebih terampil dalam memahami konsep volume dan luas permukaan dengan mengaplikasikannya dan mengkombinasikan dengan keterampilan abad 21 dalam bentuk video pemaparan. Maka dalam penugasan ini ada banyak aspek yang bisa dinilai oleh guru, tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek keterampilan anak dalam merangkai sebuah video berbasis keterampilan abad 21. Diskusi sama teman-temannya ya. Penerapan aksi nyata modul 1.1 yang selanjutnya adalah penguatan nilai gotong royong dalam kegiatan kolaborasi. Dalam hal ini, guru mengajak anak untuk berkolaborasi dalam pembelajaran matematika, materi sudut dan garis. Dalam menguatkan nilai gotong royong dan kerjasama pada anak, guru mengajak anak untuk membentuk suatu bentuk sudut ataupun garis dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti pulpen, pensil, penggaris, ataupun barang-barang murid yang mereka bawa ketika dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan lebih bermakna dan menyenangkan. Testimoni penerapan modul 1.1 dari rekan sejawat dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Sabiqabiani, guru kelas 6. Saya sangat senang dan tertarik dengan pembelajaran yang diterapkan oleh Ustadz Kris karena beliau mampu meramu pembelajaran dengan menanamkan konsep pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan juga penggunaan lagu-lagu yang menarik serta game-game yang edukatif dan juga mendidik
dan aplikasi yang sangat menarik sehingga anak-anak dapat dengan mudah menangkap pembelajaran matematika. Jadi anggapan yang selama ini matematika itu sesuatu yang mengerikan, sulit, dan menakutkan berubah menjadi pelajaran yang sangat dirindukan. Selamat untuk Ustadz Kris, semoga dapat menginspirasi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan juga bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raisa Valeri dari kelas 6A SDIT Ibnu Sina Cawas. Saya sangat senang belajar matematika bersama Ustadz Kris karena saya jadi mudah memahami materi yang disampaikan melalui lagu-lagu. Medianya juga menarik, jadi nggak cepat bosan. Selain itu, kita juga bisa bermain bersama saat pembelajaran. Jadi, belajar matematika jadi menyenangkan. Wassalamualaikum. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan lebih bermakna dan menyenangkan. Testimoni penerapan modul 1.1 dari rekan sejawat dan murid. Setelah dilaksanakannya aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara, maka didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Siswa menjadi terbiasa menerapkan budaya 5S. 2. Terwujudnya pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan. 3. Pembelajaran yang terpusat pada murid. 4. Meningkatnya kompetensi siswa dalam keterampilan abad 21. 5. Tumbuhnya karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan penerapan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi guru-guru